Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2951. Min Ninger membeku sesaat, dan memandang pria tampan di depannya dengan curiga. Di usianya, dia masih memiliki kesan yang baik tentang pria tampan itu, tetapi dia tidak memiliki kesan sedikit pun tentang pria di depannya. Tentang dia seharusnya tidak, jika dia pernah melihatnya sebelumnya, bagaimana mungkin tidak ada kesan. Di mana kita bertemu? Min Ninger bertanya dengan curiga. Dalam mimpiku. Pria tampan itu tersenyum. Min Ninger sedikit tersipu, dan berkata, "Tuan, Anda bercanda." Petik 2. Anda mengira saya bercanda, tetapi sebenarnya saya mengatakannya dengan sangat serius. Saya ingat saya pernah bermimpi, dan mimpi itu sangat manis, tetapi setelah saya bangun, saya hampir melupakannya. Satu-satunya yang saya ingat adalah bahwa ada seorang wanita seperti Anda dalam mimpi saya. Samar-samar saya ingat namanya adalah Min Ninger. Kata pria tampan itu. Ah, bagaimana ini mungkin? Min Ninger menatap pria tampan di depannya dengan heran. Pria ini bahkan tahu namanya, jadi itu bukan sekadar godaan biasa. Bagaimana ini tidak mungkin? Nasib antara kamu dan aku, Tuhan mempercayakan mimpiku sejak lama. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkan diri, namaku Wang Stephen, kata pria tampan itu. Wang Stephen. Min Ninger terkejut dengan nama pihak lain, memandang pihak lain dengan heran dan berkata, "Ini bukan lelucon, Tuan." Petik 2. Mengetahui bahwa ada Wang Stephen yang lain, nama belakang saya adalah Wang, nama saya Stephen, saya berusia 33 tahun, dan saya telah dipanggil Wang Stephen selama 33 tahun. Saya tidak bercanda, dan saya tidak mau membuat lelucon seperti itu. Wang Stephen berkata pria tampan itu. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar seseorang dengan nama yang sama dengan bos, meskipun mereka memiliki nama keluarga yang berbeda. Tapi bagaimana kamu mengenalku? Min Ninger bertanya dengan curiga. Sudah kubilang, Tuhan mempercayakan mimpi padaku, kata Wang Stephen sambil tersenyum. Melihat senyum lembut pria di depannya, Min Ninger merasa sedikit panas. Harus saya katakan atau tidak, mereka juga disebut Stephen. Stephen ini sangat tampan. Dia lebih tampan dari ketua, dan dia juga sangat baik. Min Ninger sedang berpikir, dan menyerahkan pena kepadanya. Silakan masuk, Tuan Wang Stephen, kata Min Ninger. Aku harus menunggu Master Sekte kita, sebentar, kata Wang Stephen. Master Sekte. Min Ninger memandang pihak lain dengan curiga dan bertanya, apakah kamu tidak datang sendiri? Petik 2. Tidak, saya anggota Sekte Kongtong, jadi saya merasa terhormat untuk datang bersama guru. Wang, kata Stephen. Jadi begitu. Min Ninger tiba-tiba menyadari bahwa jika orang di depannya diundang sendirian, nama magisnya pasti akan menarik perhatian semua orang di markas, tapi dia belum pernah mendengar tentang orang ini, jadi orang ini harus datang dengan sekte, jadi penjelasannya masuk akal. Pada saat ini, beberapa orang masuk dari luar pintu. Stephen, apa yang kamu lakukan begitu cepat? Salah satu dari mereka berkata tidak puas. Saya di sini untuk mencari jalan bagi guru, kata Wang Stephen sambil tersenyum. Halo, Tuan Zhou. Min Ninger menatap seorang lelaki tua di kerumunan dan berkata dengan hormat. Orang tua ini adalah Zhou Hao, kepala Sekte Kongtong saat ini. Dia pernah menyapanya di kantor hubungan masyarakat sebelumnya, jadi dia secara alami mengenalinya. Nona Min Ninger. Zhou Hao mengangguk pada Min Ninger dengan ramah, lalu berjalan ke sisi Wang Stephen. Tuan, tolong. Wang Stephen menyerahkan pena itu kepada Zhou Hao dengan kedua tangan. Zhou Hao mengangguk, lalu menandatangani kata-kata Kongtong Pai Zhou Hao di dinding tanda tangan. Tuan Zhou, tolong pergi ke sana dan pergi ke ruang tunggu untuk istirahat dulu. Min Ninger menunjuk ke samping dan berkata.
Oke, kata Zhou Hao, berjalan ke samping. Beberapa murid sekte Kongtong mengikuti. Minger, sampai jumpa lagi. Wang Stephen tersenyum dan melambaikan tangan ke Min Ninger. Siapa yang akan menemuimu nanti? Min Ninger memelototi Wang Stephen dengan sedikit rasa malu. Wang Stephen tersenyum, mengikuti Zhou Hao ke lift di sebelahnya, dan menghilang di depan Min Ninger. Sungguh orang yang aneh. Min Ninger bergumam diam-diam. Saat itu, orang lain masuk ke aula. Min Ninger segera mengalihkan perhatiannya ke orang di depannya. Sisi lain, lantai 3 gedung markas naga. Zhou Hao memimpin sekelompok magang ke pintu longe. Tuan Zhou, silakan masuk. Murid Anda, silakan ikuti staf kami untuk beristirahat di tempat lain, kata seorang anggota staf klan naga. Yah, kalian istirahat yang baik dan jangan membuat masalah untukku, tahu. Terutama kamu, Stephen, kata Zhou Hao dengan tatapan serius pada Wang Stephen. Tuan, jangan khawatir, bukannya kamu tidak tahu, aku bukan pembuat onar. Wang Stephen tertawa. Jika kamu tidak suka membuat masalah, maka tidak ada yang suka membuat masalah. Ingat, kali ini semua sekte telah membawa talenta muda ke sini, jadi jangan berkonflik dengan mereka. Zhou Hao mengingatkan lagi, lalu masuk ke kamar istirahat. Zhou Hao merasa dia datang lebih awal, jadi dia sedikit terkejut ketika melihat seseorang di ruang tunggu. Baru saja akan menyapa, Zhou Hao memperhatikan jubah Tao di pihak lain. Fraksi Wudang, Zhou Hao bertanya dengan cemberut. Ya, halo Tuan Zhou, saya Zhang San dari Sekte Wudang. Pihak lain tersenyum dan berdiri dan berkata kepada Zhou Hao. Huff. Zhou Hao mendengus dingin, mengabaikan pihak lain, tetapi langsung pergi ke sofa di sebelahnya dan duduk. Zhang San tidak terganggu, dan duduk kembali ke kursinya sambil tersenyum. Bab 2952. 10 menit kemudian, seseorang masuk ke ruang tunggu lagi. Kali ini adalah seorang biksu dengan kepala gemuk dan telinga besar. Biksu itu mengenakan jubah yang indah, dan jubah itu bertatahkan permata, membuat orang merasa seperti permata. Tuan Fakong. Zhou Hao berdiri dan menyatukan kedua telapak tangannya untuk menyapa pihak lain. Penolong Zhou. Biksu yang dikenal sebagai Fakong menyapa Zhou Hao dengan senyuman di wajahnya dan tangan yang tergenggam. Tuan Fakong. Zhang San di samping juga berdiri untuk menyapa. Fakong melirik Zhang San, tidak berbicara, tidak membalas salam, tetapi berjalan ke sofa dan duduk. Zhang San tersenyum masam, lalu duduk kembali. Setelah itu, beberapa orang lagi datang satu demi satu. Orang-orang ini adalah perwakilan dari 10 sekte teratas. Meskipun beberapa sekte memiliki pertarungan rahasia satu sama lain, mereka akan saling menyapa saat bertemu di sini. Hanya Zhang San, semua orang yang hadir. Tidak ada yang hadir menyapanya. Zhang San tahu mengapa, meskipun dia tertekan, dia masih memiliki senyum di wajahnya, karena dia tahu bahwa faksi Wudang di masa lalu memang telah tersesat, dan faksi Wudang saat ini belum memenuhi syarat untuk membiarkan sekte besar ini melihat mereka dengan serius. Pukul 8:30 pagi, sudah ada 10 orang yang duduk di longe. 10 orang ini kebetulan adalah perwakilan yang dikirim oleh 10 sekte teratas untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Beberapa dari mereka adalah master sekte, beberapa adalah tetua sekte, dan pada dasarnya status semua orang di sekte itu sangat penting. Perwakilan, pertemuan kita akan diadakan pada pukul 2 siang. Setelah pukul 10, para pemimpin klan naga kita akan datang menemui Anda terlebih dahulu. Perwakilan dari berbagai sekte mengungkapkan pemahaman mereka tentang proses, dan kemudian staf keluar dari ruang tunggu. Setelah staf pergi, Zhou Hao berdiri. Aksinya langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Zhou Hao tidak berbicara, dan langsung berjalan ke arah Zhang San. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak berbicara denganmu sekarang? Tanya Zhou Hao. Ini, permisi karena bodoh, aku tidak tahu, Zhang San menggelengkan kepalanya.
Karena kamu tidak pantas aku bicara denganmu, kata Zhou Hao dingin. Maaf, kata Zhang San. Apakah kamu tahu mengapa aku ingin berbicara denganmu lagi sekarang? Tanya Zhou Hao. Mungkin karena semua orang ada di sini, kamu bisa mempermalukanku, kata Zhang San sambil tersenyum. Zhou Hao tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kamu benar, semua orang ada di sini, jadi aku bisa mempermalukanmu. Tolong lakukan sesukamu, kata Zhang San. Lihatlah orang-orang ini di sini, siapa yang bukan salah satu tokoh teratas di sekte terkenal? Mana yang bukan master seni bela diri yang terkenal? Dan kamu, aku bahkan tidak tahu namamu, generasi keturunan Wudang yang mana, bagaimana kekuatanmu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk setara dengan kami? Zhou Hao bertanya sambil menatap Zhang San. Aku benar-benar tidak bisa duduk sejajar dengan semua senior. Zhang San mengangguk setuju. Faksi Wudang Anda berkolusi dengan sekte jahat dan jalan yang bengkok 2 tahun lalu, dan melakukan sesuatu yang menghina seluruh seni bela diri kerajaan Panjang. Baru 2 tahun sekarang, wajah apa yang dimiliki faksi Wudang Anda untuk menghadiri pertemuan seperti itu? Zhou Hao diminta. Fraksi Wudang memang tersesat, tetapi faksi Wudang diundang oleh klan naga untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Jadi aku tidak setuju denganmu, kata Zhang San. Klan naga mengundangmu karena Wudang dulu adalah sekte pertama Taoisme, dan karena Wudangmu memiliki sejarah ribuan tahun. Dia mengundangmu hanya untuk menunjukkan wajah masa lalu Wudang. Tapi jika Wudang agak malu, dia harus mengambil inisiatif untuk menolak klan naga. Undangan untuk menyerahkan tempat ke sekte lain yang lebih berkualitas, daripada datang ke sini untuk menghadiri pertemuan tanpa malu-malu, kata Zhou Hao. Tuan Zhou, sekte mana yang lebih berkualitas yang Anda maksud? Tanya Zhang San. Terlalu banyak. Dalam seni bela diri kerajaan naga hari ini, ada banyak sekte yang lebih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini daripada sekte Wudang Anda. Sekte Wudang Anda sekarang berada di bawah, yang merupakan aib bagi seni bela diri hari ini. Bahkan jika semua sekte dalam seni bela diri dapat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini, Anda faksi Wudang juga tidak dapat melakukannya. Jika Anda menginginkan wajah, Anda Wudang ingin wajah. Keluar saja dari sini dan tinggalkan markas klan naga. Aku akan beritahu pemimpin klan naga bahwa Anda telah pergi sebelumnya. Ini untukmu dan untuk klan naga. Bagus untuk seni bela diri, kata Zhou Hao. Tuan Zhou, menurut saya faksi Wudang tidak ada di bawah. Fraksi Wudang hari ini bersatu dan semua orang bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik untuk faksi Wudang. Meskipun kami masih muda, meskipun kami tidak memiliki kualifikasi Anda, tetapi kami semua bekerja keras untuk maju. Kami memang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini, tetapi karena klan naga telah memberi kami kesempatan seperti itu, kami harus memanfaatkannya. Jika Anda harus membiarkan saya pergi dari sini, hanya ada satu cara, dan itu adalah memukuli saya sampai mati. Jika tidak, saya lebih baik mati daripada pergi, kata Zhang San dengan wajah serius. Bab 2953. Lebih baik mati daripada pergi. Kata-kata Zhang San membuat semua bos yang hadir melihatnya beberapa kali lagi. Sejujurnya, banyak orang di sini setuju dengan pernyataan Zhou Hao bahwa faksi Wudang benar-benar mati sekarang, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berada di ruangan yang sama dengan mereka, apalagi Zhang San yang hanya merupakan faksi Wudang biasa. Setelah faksi Wudang mengalami kecelakaan, hampir semua murid di Zhangshan menghilang, dan para tetua bahkan lebih kejam, sehingga Zhangshan menjadi petinggi faksi Wudang. Jika Zhang San ada di sekte mereka, statusnya mungkin akan berada di level yang sama dengan murid magang mereka. Karakter seperti itu sekarang sejajar dengan mereka, bahkan orang yang paling berpikiran terbuka pun akan merasa canggung, apalagi Zhou Hao. Semua orang tahu mengapa Zhou Hao langsung mempermalukan Zhang San, karena Kongtong dan Wudang menganut Taoisme,
dan Wudang selalu menjadi pemimpin Taoisme, Kongtong hanya bisa menduduki peringkat kedua, dan Wudang akhirnya jatuh. Kongtong telah menjadi pemimpin Taoisme, tetapi sekarang Sekte Wudang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu. Singkatnya, bos baru dari faksi Kongtong akan menjadi bos ketika dia melihatnya, jadi dia harus menginjaknya bagaimanapun juga. Terus terang, faksi Wudang dipanggil untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini tanpa alasan, yang sudah membuat kubu Kongtong waspada siapa yang paling tidak rela melihat kebangkitan kubu Wudang, dan kubu Kongtong pasti menduduki peringkat pertama. Jadi Zhou Hao berdiri saat ini dan mempermalukan Zhang San di depan umum, dan bahkan memaksa Zhang San untuk melepaskan hak untuk mengadakan pertemuan. Ini jelas bukan hanya keinginan sederhana untuk menghina Zhang San, tetapi ide yang lebih dalam harus memeras faksi Wudang. Ruang hidup faksi Wudang mencegah kemungkinan untuk bangkit. Dan Zhang San jelas memahami ini, jadi dia berkata bahwa dia lebih baik mati daripada pergi. Sikapnya sudah sangat jelas, kubu Wudang harus menggunakan pertemuan ini untuk meningkatkan statusnya di dunia persilatan, bahkan kubu Kongtong pun tidak bisa menghentikannya. Yah, aku lebih baik mati daripada pergi. Jika faksi Wudang sekuat kamu, mereka tidak akan sampai ke tempat mereka sekarang. Sayang sekali, tidak peduli seberapa kuat tulangmu, mereka tidak bisa hentikan penurunan faksi Wudang. Aku akan memberimu $10 sekarang. Hitung, tinggalkan di sini dalam 10 hitungan, aku tidak akan menyalahkanmu untuk masa lalu, setelah 10 hitungan, hidup dan mati akan damai. Zhou Hao berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Tuan Zhou, ini sudah berakhir. Biarawati Tao dari sekolah MI berdiri dan mencoba memuluskan semuanya. Namun, faksi Kongtong sekarang jauh lebih populer daripada faksi MI. Zhou Hao secara alami tidak akan memberikan wajah gadis Tao ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya, masalah faksi Wudang hari ini bukan lagi milik faksi Kongtong kita. Bisnis, itu juga urusanmu. Bayangkan saja, betapa memalukannya bagi semua orang, seseorang yang bahkan tidak dianggap sebagai murid langsung di sekte kita, tetapi menerima begitu saja sebagai orang yang setara dengan kita. Klan Naga mengundang mereka, kata biarawati Tao itu. Klan Naga mengundang mereka karena latar belakang klan Wudang. Lagi pula, klan Wudang adalah faksi berusia 1000 tahun. Adalah kesalahan klan Naga sehingga mereka tidak diundang ke acara akbar hari ini. Namun klan Naga sama sekali tidak ingin melihat klan Wudang datang ke pertemuan tersebut. Selain itu, apa yang terjadi pada klan Wudang saat itu diselesaikan oleh klan Naga sendiri, dan klan Wudang saat ini juga disebabkan oleh klan Naga. Apakah menurutmu klan Naga benar-benar ingin melihat klan Wudang datang ke pertemuan? Tanya Zhou Hao. Semua orang mengangguk, menyetujui pernyataan Zhou Hao. Nomor 10, mulailah menghitung mundur, pikirkan sendiri, kata Zhou Hao, dan mulai menghitung mundur. 10, 9, 8. Petik 2. Aku tidak bisa pergi, Tuan Zhou, jika kamu benar-benar ingin bersaing denganku di sini, maka aku akan menemanimu kapan saja, kata Zhang San dengan serius. Itu bagus untuk menemanimu kapan saja. Hari ini, atas nama ortodoksi Tao, aku akan mengirimmu untuk menemui leluhur sekte Wudangmu. Zhou Hao mendengus dingin, berjalan ke arah Zhang San, dan mengangkat tangannya di Zhang San. Kongtong Baguas Hang. Terdengar semburan suara menusuk dari Baguas Hang yang membuat orang bergidik. Zhang San tidak mundur, dia mengangkat tangannya untuk menemuinya dengan Baguas Hang. Keduanya adalah Baguas Hang, tetapi Baguas Hang Wudang dan Baguas Hang Kongtong cukup mengejutkan, telapak tangan mereka bertabrakan puluhan kali dalam sekejap. Kekuatan mengerikan meledak dari telapak keduanya. Setelah lebih dari selusin telapak tangan, ekspresi Zhou Hao berubah drastis. Dia pikir dia bisa dengan mudah menjatuhkan Zhang San, tetapi pada akhirnya Zhang San memberinya lebih dari selusin telapak tangan tanpa menyerah. Kekuatan semacam ini jelas telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tepat ketika Zhou Hao hendak mengubah taktiknya,
Baguas Hang Zhang San tiba-tiba berubah, dan serangannya menjadi sangat ganas dalam sekejap. Zhou Hao melakukan kesalahan, setelah mendapat tamparan di dada, dia mundur selusin langkah dan menabrak dinding di belakangnya. Bab 2954. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun kekuatan Zhou Hao tidak terlalu kuat, dia pasti bisa menghancurkan junior biasa. Pada akhirnya, dia dipukul mundur oleh junior seperti Zhang San. Ini sangat memalukan. Bajingan, Baguas Hangmu berbeda dari Wudang Baguas Hang. Kamu sangat berbahaya, seru Zhou Hao bersemangat. Ini adalah Wudang Fengmen Baguas Hang yang juga saya pelajari berdasarkan Wudang Baguas Hang. Ini lebih kuat dari Baguas Hang asli, jelas Zhang San. Omong kosong macam apa yang menyegel pintu Baguas Hang, itu hanya beberapa keterampilan sepele, lihat aku. Kongtong Tai Jikuan, Zhou Hao meraung, dan berjalan menuju Zhang San dengan langkah meluncur. Zhang San mengangkat tangannya secara merata, lalu mundur setengah langkah untuk membuat gerakan awal Tai Chi. Dalam sekejap, Zhou Hao datang ke depan Zhang San, dan mereka berdua bertarung bersama dengan Tai Chi yang gemetaran. Tai Chi memperhatikan curah hujan. Zhou Hao puluhan tahun lebih tua dari Zhang San, dan pemahamannya di sepanjang jalan Tai Chi jauh melampaui Zhang San. Meskipun Tai Chi Zhang San tidak lemah, dia masih dihancurkan oleh Zhou Hao dalam sebuah instan. Bagaimanapun, dia masih muda. Jika dia diberikan 10 tahun lagi, dia mungkin menjadi pilar Wu Zongxing. Banyak orang melihat penampilan Zhang San dan memberinya penilaian yang sangat tinggi. Tapi ini tidak ada gunanya, karena semua orang bisa melihat bahwa Zhou Hao memiliki niat membunuh. Tidak mungkin untuk menyingkirkan Zhang San di sini, tetapi tidak sulit untuk menghapusnya. Klan Naga tidak akan menyalahkan kepala faksi Kongtong untuk masalah sepele seperti itu. Ini adalah kesepakatan yang sangat hemat biaya untuk faksi Kongtong. Zhang San tidak bisa menahan Tai Jikuan Zhou Hao, dia dipukul dengan keras beberapa kali, dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan menabrak dinding. Zhou Hao tidak berniat melepaskan Zhang San, dan langsung menggertaknya. Wajah Zhang San serius, dan dia terus berurusan dengan Zhou Hao dengan Tai Jikuan. Namun, pencapaian Zhang San di Tai Chi jauh dari pencapaian Zhou Hao. Dalam sekejap mata, dia telah menerima lebih dari selusin pukulan dari Zhou Hao, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Biarkan aku menghapusmu di sini. Potong kemungkinan kebangkitan sekte Wudangmu. Melihat bahwa dia telah mendapatkan keuntungan absolut, Zhou Hao tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk merusak Zhang San dengan parah dalam waktu singkat. Pada saat ini, Zhang San mengangkat tangannya untuk mengambil dan menusuk. Cahaya dingin melintas. Engah. Zhou Hao tiba-tiba berhenti, dan menatap pedang panjang di dadanya. Bagaimana mungkin? Zhou Hao memandang Zhang San dengan tak percaya. Wudang, pedang instan Tai Chi. Ini adalah teknik pedang yang kuciptakan. Ini dikombinasikan dengan Tai Chi untuk menyerang yang tidak siap. Zhou Hao, aku mengalahkanmu dengan Tai Chi. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Zhang San berkata dengan dingin. Kamu bajingan. Gigi Zhou Hao sangat gatal. Pedang Zhang San mengenai dadanya, tetapi tidak menembus terlalu dalam, jadi dia hanya menderita sedikit trauma kulit. Tetapi trauma kulit itu adalah penghinaan besar. Dia adalah kepala sekte Kongtong, seorang seniman bela diri terkenal, tetapi dia dikalahkan oleh seorang junior dengan ilmu pedang taiji. Wajah apa yang dia miliki untuk terus bertahan dalam seni bela diri? Tuan Zhou, Zhang San telah menang. Jika dia tidak mundur sekarang, kamu pasti sudah mati sekarang, kata seorang seniman bela diri terkenal di sampingnya. Semua yang hadir dapat melihat bahwa Zhang San menarik kekuatannya setelah mengayunkan pedang, jadi jelas bahwa pertempuran antara Zhou Hao dan Zhang San telah diputuskan. Apa yang kamu katakan masuk akal, kata Zhou Hao, menatap pedang di dadanya. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, Kongtong, dan kuharap Kongtong bisa menjaga dirimu sendiri.
Melihat Zhou Hao sepertinya mengaku kalah, Zhang San menyingkirkan pedangnya. Saat dia menarik pedangnya, Zhou Hao berjalan ke arah Zhang San dengan langkah yang kuat, mengangkat tangannya dan meninju dada Zhang San dengan keras. Zhang San sedang mencabut pedangnya saat ini, dan dia tidak menyangka bahwa Zhou Hao akan berani melancarkan serangan diam-diam saat dia menarik pedangnya. Dia dipukul di dada oleh Zhang San tanpa menyadarinya untuk beberapa saat, dan seluruh tubuhnya membentur dinding di belakangnya dengan keras, memuntahkan darah tua yang seteguk. Zhou Hao tidak berniat untuk berhenti, dia melangkah maju lagi dan melontarkan puluhan pukulan ke arah Zhang San. Zhang San terluka parah saat ini, dan hampir tidak dapat menahan beberapa pukulan, dan kemudian dadanya dibombardir terus-menerus oleh tinju Zhou Hao. Banyak darah menyembur dari mulut Zhang San. Setelah puluhan pukulan, Zhang San duduk di tanah dengan lesu, wajahnya menjadi sangat pucat. Selebriti seni bela diri di sekitarnya semuanya diam. Mereka semua melihat adegan serangan diam-diam Zhou Hao, tetapi tidak ada yang memohon untuk Zhang San, apalagi berdiri untuk membantu Zhang San, karena dalam analisis terakhir, mereka memiliki prasangka besar terhadap Zhang San, dan Zhang San dihapuskan atau bahkan dihapuskan. Dibunuh. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka, dan mereka tidak perlu menyinggung faksi Kongtong, yang sekarang mendapatkan momentum, hanya karena Zhang San. Zhou Hao berdiri di depan Zhang San, menatap Zhang San. Baru saja aku sengaja membiarkanmu pergi, tapi aku tidak menyangka kamu akan menyerang dengan pedang. Jika bukan karena kekuatanku, aku khawatir aku akan diserang olehmu. Perilakumu telah menghina pendeta Tao kita. Reputasi. Hari ini saya di sini untuk melakukan keadilan bagi langit. Singkirkan Anda dari Taoisme. Zhou Hao berkata dengan kagum. Zhang San menggerakkan sudut mulutnya, menatap Zhou Hao dan berkata, Kamu tidak bisa. Petik 2. Zhou Hao sangat marah, dan mengangkat tangannya untuk menepuk kepala Zhang San. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari pintu longe. Kepala faksi Kongtong, Zhou, sangat agung. Petik 2. Bab 2955. Tangan Zhou Hao berhenti. Bukannya dia tidak ingin melumpuhkan Zhang San sekaligus, tetapi pada saat ini dia telah menyadari bahwa dia dikunci oleh energi yang menakutkan. Dia percaya bahwa selama dia tidak berhenti bertarung, dia pasti akan terkena petir pada saat berikutnya. Zhou Hao tiba-tiba melihat ke pintu, ingin melihat siapa yang menguncinya, tetapi Zhou Hao tertegun. Berdiri di depan pintu adalah Zhao Tuntian, direktur klan naga saat ini. Ada sedikit kemarahan di wajah Zhao Tuntian, dan jelas bahwa dia sudah menjadi sangat marah. Dan di samping Zhao Tuntian, Xiao Chentian dan Raja Naga lainnya dari klan naga mengikuti. Orang-orang ini semuanya berada di level tertinggi klan naga, dan status mereka jauh di luar pengetahuan Zhou Hao. Zhao, kepala Zhao. Zhou Hao menyapa Zhao Tuntian dengan ekspresi malu. Beberapa master seni bela diri lainnya juga berdiri untuk menyambut Zhao Tuntian. Meskipun Zhao Tuntian baru menjadi direktur untuk waktu yang singkat, reputasinya telah tersebar di Jianghu bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang mengira Zhao Tuntian menjadi direktur karena hubungannya dengan Stephen. Ketika berbicara tentang Zhao Tuntian, tidak peduli seberapa arogan para master seni bela diri ini, mereka hanya dapat memanggil Direktur Zhao dengan hormat. Apa yang Tuan Zhou lakukan? Menyakiti orang di wilayah klan nagaku. Kamu sama sekali tidak menganggap serius klan nagaku. Kapan faksi Kongtong menjadi begitu kuat? Zhao Tuntian mengejek kata. Direktur Zhao, saya memiliki beberapa keluhan pribadi dengan Zhang San ini, berdasarkan saat kemarahan yang benar, jadi saya tidak bisa tidak mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran, tapi jangan khawatir, saya tahu ini adalah markas besar klan naga, dan saya hanya menghukum Zhang San sedikit, dan itu tidak akan melukai tulang. Zhou Hao dengan cepat menjelaskan. Setelah menjelaskan di sini, Zhang San memuntahkan darah. Bagus, dia tidak akan melukai otot dan tulangnya,
jadi apa yang dia keluarkan dari mulutnya? Apakah darah berdarah yang dia makan tadi malam? Tanya Zhao Tuntian. Saya tidak tahu bahwa Zhang San sangat tidak berpengalaman. Karena dia muncul di sini hari ini, saya secara alami menganggapnya sebagai orang yang berdiri berdampingan dengan saya, jadi saya hanya berurusan dengannya pada tingkat normal, tetapi meskipun demikian, dia tidak tahan. Ini benar-benar bukan salahku, Zhou Hao menjelaskan. Zhao Tuntian berjalan ke arah Zhang San dengan wajah dingin. Zhang San berjuang untuk berdiri, tetapi sangat terluka sehingga dia tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Zhao Tuntian mengulurkan tangannya dan membantu Zhang San berdiri. Terima kasih, Presiden Zhao, saya benar-benar minta maaf, kata Zhang San dengan nada meminta maaf. Saya datang agak terlambat, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan Kepala Zhou. Anda dapat memberitahu saya bahwa jika ada intimidasi yang terlibat, saya secara alami akan membuat keputusan untuk Anda, kata Zhao Tuntian. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Tuntian, semua orang di sekitar terkejut. Zhao Tuntian ini bermaksud membela Zhang San. Pada saat ini, jika Zhang San menuangkan sebaskom air kotor ke Zhou Hao, bukankah Zhou Hao harus dididik oleh Zhao Tuntian? Wajah Zhou Hao agak jelek, dan dia juga sedikit bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa Zhao Tuntian ingin membela Zhang San. Secara logis, hubungan antara klan naga dan klan Wudang tidak terlalu buruk. Juga, berdasarkan kesadaran ini bahwa dia berani menyerang Zhang San di markas klan naga. Jika dia tahu bahwa klan naga akan memberikan kepala kepada Wudang, maka dia tidak akan pernah bisa memindahkan Zhang San. Ada sedikit konflik dengan Kepala Zhou karena beberapa perbedaan pendapat, tapi tidak apa-apa, Kepala Zhou memiliki tangannya sendiri, kata Zhang San sambil tersenyum. Ketika orang-orang di sekitar mendengar apa yang dikatakan Zhang San, wajah mereka menjadi semakin aneh. Zhang San tidak mengambil kesempatan untuk menggunakan Zhao Tuntian untuk membantunya. Mengapa demikian? Zhou Hao mengerutkan kening. Obat apa yang dijual di Labu Gunung ini? Maukah kamu mengalahkanmu sampai kamu muntah darah? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Di sini, di klan nagaku, kamu bisa memberitahuku apa yang aku minta. Denganku, tidak ada yang bisa memindahkanmu. Zhao Tuntian berkata dengan serius. Dia merasa bahwa Zhang San diancam oleh Zhou Hao dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya, jadi dia dengan tegas mengungkapkan posisinya. Tuan Zhou benar. Saya memuntahkan darah karena saya terlalu lemah, bukan karena Tuan Zhou memukul saya terlalu keras, kata Zhang San. Yah, karena kamu mengatakan itu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi aku punya satu hal untuk dijelaskan kepada kalian semua di sini. Aku tidak ingin melihat adegan sumbang, perkelahian pribadi, penghinaan, deal di klan naga. Markas. Situasi ini tidak boleh terjadi, ini adalah markas klan naga, bukan Wulin Jianghu, mengerti? Zhao Tuntian bertanya dengan wajah gelap. Bab 2956. Mengerti, mengerti. Semua orang yang hadir berkata satu demi satu. Oke, semuanya duduk. Zhao Tuntian melambai. Semua orang duduk satu demi satu. Zhang San terlatih-tatih ke kursinya dan duduk. Hari ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Anda sebagai direktur. Saya akan mengadakan pertemuan di sore hari. Saya akan mengobrol dengan Anda di sini terlebih dahulu, mengenal satu sama lain, dan berbagi dengan Anda, kata Zhao Tuntian. Mendengar ini, semua orang duduk tegak, semua orang tahu bahwa ventilasi sebelum pertemuan itu sangat penting. Pertemuan sore ini hanya memiliki satu topik, dan itu adalah untuk membahas pembentukan organisasi tidak resmi dengan klan naga sebagai badan utama dan 10 sekte teratas dan selebritas seni bela diri lainnya sebagai pelengkap. Organisasi ini akan melakukan pengawasan dan manajemen yang lebih ketat terhadap seluruh dunia seni bela diri dari sebelumnya. 10 sekte teratas dapat menggunakan organisasi ini untuk membangun prestise mereka sendiri dalam seni bela diri dan menetapkan status mereka sendiri,
dan kami juga dapat menggunakan kekuatan 10 sekte utama untuk mengelola seni bela diri dengan lebih teratur. Hal-hal akan dibahas selama pertemuan, kata Zhao Tuntian. Presiden Zhao, mengapa Anda tiba-tiba ingin membuat organisasi seperti itu? Tanya seorang master seni bela diri. Dengan nilai seni bela diri yang meroket, seni bela diri tidak lagi seperti dulu, dan sekarang seni bela diri Kongres Naga telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Ini melambangkan kemakmuran seni bela diri, dan itu juga berarti bahwa seni bela diri akan mengantarkan era kekacauan. Kita harus mencegah situasi seperti itu terjadi, dan kita harus memastikan bahwa kekuatan seni bela diri tidak akan melintasi batas ke bidang lain, seperti masyarakat orang biasa, seperti sebagai dunia bawah tanah. Meskipun klan naga telah memperkenalkan jus buah, peningkatan kekuatan membutuhkan proses. Dalam prosesnya, seni bela diri juga semakin kuat pada saat yang sama, jadi kita harus menggunakan kekuatan seni bela diri itu sendiri untuk lakukan ini, kata Zhao Tuntian. Jadi begitu, semua orang tiba-tiba menyadari. Tentu saja, poin terpenting, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya di sini, kata Zhao Tuntian. Semua orang menahan napas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kami menemukan bahwa terlalu banyak orang seni bela diri muncul di dunia bawah tanah kerajaan Panjang. Orang-orang seni bela diri ini mematuhi perintah kakak laki-laki, dan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial. Kita harus membunuh semua ancaman di buayan. Sebelum mereka membahayakan, singkirkan mereka sebelum masyarakat, kata Zhao Tuntian. Jadi itulah yang terjadi. Semua orang akhirnya mengerti mengapa klan naga mengadakan pertemuan seperti itu dengan tergesa-gesa, ternyata untuk memperbaiki dunia bawah tanah. Direktur Zhao, kami pasti akan sepenuhnya mendukung proposal klan naga ini. Zhou Hao memimpin dalam mengungkapkan pendapatnya. Direktur Zhao, jangan khawatir, kuil Shaolin kami selalu mengikuti jejak klan naga, kata Biksu Agung Fakong sambil tersenyum. Perwakilan dari beberapa sekte lain juga berdiri untuk mengungkapkan pandangan mereka. Direktur Zhao, saya punya pertanyaan, kata Zhou Hao tiba-tiba. Kamu bilang, kata Zhao Tuntian. Tuan Stephen, maukah Anda datang ke pertemuan hari ini? Tanya Zhou Hao. Mendengar apa yang dikatakan Zhou Hao, semua orang di sekitar memandang Zhao Tuntian dengan penuh semangat. Tepatnya, Tuan Stephen telah datang ke sini, tetapi dia sekarang bersama para praktisi seni bela diri biasa itu, kata Zhao Tuntian. Mengapa dia tidak datang ke tempat kita? Zhou Hao bertanya dengan curiga. Kamu mewakili 10 sekolah teratas di sini, dan Tuan Stephen juga seorang kultivator biasa, jadi dia berada di pihak kultivator biasa, Zhao Tuntian menjelaskan. Begitulah, semua orang tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, pintu ruang tunggu didorong terbuka, dan Li Feifan bergegas masuk dari pintu. Maaf semuanya, saya terlambat, pesawatnya terlambat, dan ada kemacetan lalu lintas di jalan. Saya benar-benar minta maaf, kata Li Feifan sambil berjalan. Melihat Li Feifan, wajah para selebriti di tempat kejadian sedikit aneh. Sebelum pertemuan ini, mereka tidak mengenal Li Feifan. Setelah klan naga mengumumkan daftar besarnya, mereka tahu bahwa ada orang nomor 1 dalam pertemuan ini. Ada desas-desus bahwa Li Feifan adalah akun terkait, dan sekarang akun terkait terlambat, dan Zhao Tuntian kebetulan ada di sini sebelum Zhao Tuntian menghadapi Zhou Hao dan menindas Zhang San. Itu sama sekali tidak memberi wajah Zhou Hao. Seorang pria air, apa yang akan dia lakukan? Ibu kota kekaisaran benar-benar agak ramai. Kamu seharusnya datang kemarin, hanya untuk bertemu dengan junior murahanmu, kata Zhao Tuntian kepada Li Feifan sambil tersenyum. Li Feifan belum pernah bertemu Zhao Tuntian, tetapi dia tahu siapa saudara junior murahan yang dia bicarakan. Li Feifan menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, istri saya tidak mengizinkan saya datang lebih awal, kalau tidak saya pasti datang kemarin. Hei,
Direktur Zhao. Oke. Saya lupa menyapa Anda. Di sore hari, saya akan pergi ke tempat lain sekarang. Saya tidak akan mengulanginya kepada Anda. Anda dapat meminta mereka untuk mencari tahu, kata Zhao Tuntian. Baiklah kalau begitu, pelan-pelan, Ketua, kata Li Feifan. Zhao Tuntian tersenyum, melambaikan tangan kepada yang lain, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Ketika dia berjalan ke pintu, Zhao Tuntian tiba-tiba berhenti dan menatap Li Feifan dan berkata, setelah pertemuan selesai, adik laki-lakimu yang murah pasti akan mentraktirmu makan malam. Ingatlah untuk memintanya mentraktirku juga. Ya. Mengerti, Kepala Zhao, kata Li Fanfan. Setelah itu, Zhao Tuntian keluar dari ruang tunggu. Li Feifan menjilat bibirnya dan menghela nafas lega. Saat dia hendak duduk, dia melihat sekelompok orang di sekitarnya menatapnya dengan mata yang begitu ramah hingga membuat kulitmu merinding. Penolongnya adalah Li Feifan, kepala duo Shui Liu. Biksu Fakong bertanya sambil tersenyum. Ini aku. Petik 2. Tuan Li, senang bertemu denganmu. Tuan Li, aku X, kita berdua dari Provinsi Kanton, seberapa dekat kita? Petik 2. Tuan Li. Sekelompok seniman bela diri terkenal mengelilingi Li Feifan sebentar dan meminta kehangatan. Li Fanfan benar-benar bingung. Dia tidak pandai bersosialisasi, jadi dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu antusias padanya. Jelas dia adalah seorang orang kecil. Saat ini, Li Feifan tidak akan mengerti bahwa rubah tua ini telah mendeteksi banyak informasi penting dari kata-kata Zhao Tuntian, seperti junior Li Feifan adalah teman baik Zhao Tuntian. Ternyata Li Feifan benar-benar keluarga kerabat. Semua orang mengerti. Bab 2957. Aku sangat iri. Berdiri di sudut, Zhang San memandang Li Feifan yang dikelilingi oleh semua orang, dan kecemburuannya tak terkatakan. Baginya, suatu hari nanti, akan sangat bagus jika dia bisa dikelilingi oleh semua orang seperti ini. Fraksi Wudang telah bangkit. Memikirkan hal ini, Zhang San duduk di kursinya, dan dia tidak pergi mengobrol dengan Li Feifan seperti yang lain, karena dia sendiri bukanlah orang yang suka bergantung pada orang lain. Namun, Li Feifan berjalan menuju Zhang San setelah mengobrol dengan semua orang. Hai saudara, saya terlambat, maaf. Li Feifan mengulurkan tangannya ke Zhang San. Tuan Li, yang itu dari Sekte Wudang, jadi menjauhlah, Zhou Hao mengingatkan. Fraksi Wudang, itu adalah faksi berusia 1000 tahun. Saya selalu menjadi salah satu perwakilan seni bela diri ortodoks di hati saya. Senang bertemu dengan Anda. Tuanku, Li Feifan, saya tidak tahu harus berbuat apa, panggil saudaraku. Li Feifan tidak mempermasalahkan identitas Zhang San sebagai faksi Wudang, tetapi sebaliknya dia juga bertanya pada Zhang San sambil tersenyum. Zhang San berdiri dan berjabat tangan dengan Zhou Hao. Wudang Zhang San, kata Zhang San sambil tersenyum. Kekaguman yang lama. Li Feifan menyeringai. Melihat Li Feifan yang sederhana dan jujur di depannya, Zhang San merasa jauh lebih menyukai Li Feifan di dalam hatinya. Setelah keduanya bertukar kata-kata sopan santun, semua orang duduk. Zhang San, mengapa kamu baru saja membantuku? Zhou Hao bertanya tiba-tiba. Tidak ada alasan. Zhang San menggelengkan kepalanya. Jangan berpikir bahwa jika Anda membantu saya akan menerima cinta Anda. Anda Sekte Wudang ingin kembali ke 10 sekte teratas. Kongtong kami adalah rintangan terakhir di depan Anda. Jika Anda belum melewati rintangan kami, Wudang Sekte ingin bergegas kembali ke 10 sekte teratas, kata Zhou Hao. Suatu hari nanti, aku akan membawa saudara-saudaraku untuk melewati rintanganmu bersama, kata Zhang San. Zhou Hang mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Waktu datang ke waktu makan siang dalam sekejap mata. Staf klan naga datang ke Longe dan menyapa semua orang untuk pergi ke restoran untuk makan malam. Sekelompok orang datang ke restoran. Ruang makan adalah kantin klan naga. Saat ini kantin telah direnovasi,
dan meja serta kursi panjang yang asli telah menjadi meja bundar. Sudah ada banyak orang yang duduk mengelilingi meja bundar. Orang-orang ini mengenakan seragam seni bela diri yang berbeda. Beberapa adalah murid dari berbagai sekte, dan beberapa adalah pejuang yang menganggur. Begitu perwakilan dari 10 sekte teratas muncul, banyak orang berdiri dan menyapa mereka. Zhang San berjalan di ujung barisan dibandingkan dengan orang lain. Zhang San tidak memiliki siapapun di sini untuk menyapanya, dan dia tahu alasannya, jadi dia tidak merasa tidak nyaman. Fraksi Wudang memang melakukan kesalahan, dan faksi Wudang saat ini tidak memenuhi syarat untuk dimaafkan, jadi dia akan menanggung semuanya. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba berhenti. Zhang San melihat ke depan dengan curiga, dan menemukan bahwa semua orang menjadi bersemangat. Mengapa? Zhang San bingung untuk beberapa saat, tetapi setelah melihat orang-orang berjalan ke arah mereka, Zhang San mengerti mengapa semua orang bersemangat. Stephen muncul. Stephen berjalan ke kerumunan, dan kelompok itu segera mengepung Stephen. Setiap orang memiliki ekspresi gembira yang tak terkendali di wajah mereka, seolah-olah penggemar telah bertemu dengan idola mereka. Itu dia. Zhang San memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Dia telah bertemu Stephen di gunung belakang faksi Wudang. Mereka dipenjara bersama di laboratorium di belakang klan Wudang. Itu adalah masa tergelap dalam hidupnya. Dia pernah mengira dia akan hancur, tetapi suatu hari, seorang pria bernama Lin Kai turun dari langit dan menyelamatkan mereka. Beginilah asal mula faksi Wudang tingkat tinggi saat ini. Dan dia kemudian mengetahui bahwa Lin Kai pada waktu itu adalah Stephen. Stephen adalah penyelamat Zhang San. Namun, kulit Zhang San dengan cepat menjadi gelap. Meskipun Stephen adalah penyelamatnya, dia juga pencipta situasi faksi Wudang saat ini. Jika tidak ada Stephen, faksi Wudang tidak akan begitu sulit. Meskipun apa yang dilakukan Stephen adalah hal yang baik, tetapi untuk fraksi Wudang tidak diragukan lagi bahwa perbuatan baiknya telah menyebabkan kerusakan parah pada faksi Wudang. Jadi setiap anggota faksi Wudang sangat bertentangan dengan Stephen, termasuk dia. Zhang San menghela nafas dan mundur beberapa langkah. Di depan orang banyak, Stephen merangkul leher Li Feifan. Kalian, saya mendengar dari Tuntian bahwa Anda tidak hanya terlambat pagi ini, tetapi juga pergi ke ruang tunggu 10 sekte teratas di tempat yang salah. Stephen bertanya dengan bercanda. Bab 2958. Hei, pesawatnya delay dan lalu lintas macet lagi. Aku tidak bisa menahannya. Ketika aku sampai di sini, tidak ada seorang pun di meja depan, jadi aku hanya bisa berjalan sendiri. Kebetulan aku masuk ke ruang tunggu dari 10 sekte teratas. Kata Li luar biasa dan tak berdaya. Untuk pertemuan penting seperti itu, kamu harus datang ke ibu kota kekaisaran terlebih dahulu, atau kamu bisa datang kepadaku dulu, tetapi kamu hanya datang hari ini. Kamu tidak terlalu memperhatikan pertemuan ini, kata Stephen. Tidak, saya berangkat pagi-pagi sekali. Menurut itinerari, saya masih punya waktu 3 atau 4 jam. Siapa sangka pesawat delay sekian lama, lalu terjadi kemacetan di jalan raya. Tanda seru petik 2. Li Feifan menjelaskan dengan penuh semangat. Apakah saya berbicara tentang Anda terlambat? Saya berbicara tentang Anda harus datang menemui saya lebih awal, kata Stephen. Istri saya tidak mengizinkannya. Dia mengatakan bahwa Anda berada dalam posisi tinggi sekarang, dan kami tidak dapat mengganggu Anda, kata Li Feifan. Tuan hanya mencintaiku, jangan katakan apa-apa lagi, aku akan mengatur malam ini, dan aku tidak akan kembali jika aku tidak mabuk, kata Stephen. Kita akan lihat kapan waktunya tiba. Jika istriku menyuruhku kembali, aku masih harus kembali, Li Feifan ragu-ragu dan berkata. Semua orang ada di ibu kota kekaisaran, istriku tidak peduli denganmu, dengarkan aku, ibu kota kekaisaran sangat menyenangkan. Stephen menepuk pundak Li Feifan dengan ekspresi ambigu,
lalu menatap orang-orang di depan dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Ini Li Fanfan, Kepala Duan Sui Liu." Petik 2. Aku tahu. Kepala Li adalah talenta muda, dan kami baru saja mengobrol dengan baik. Petik 2. Aku temui Li Sekte. Sudah terlambat. Semua ahli seni bela diri terkenal berkata satu demi satu. Li Fanfan juga kakak laki-laki saya, dan saya pernah bergabung dengan Duan Sui Liu, kata Stephen. Mendengar ini, detak jantung semua orang semakin cepat tak terkendali. Ternyata Li Feifan ternyata adalah kakak laki-laki Stephen. Pantas saja Zhao Tuntian begitu menyayanginya. Pantas saja orang sekecil Li Feifan bisa datang ke pertemuan. Ternyata hubungan Stephen. Saat semua orang sibuk mencerna berita, Stephen tiba-tiba melihat ke belakang semua orang. "Zhang San, apa yang kamu lakukan berdiri begitu jauh?" teriak Stephen. Semua orang terkejut dan melihat ke belakang. Mengapa Stephen memanggil Zhang San? Zhang San sendiri tercengang, mungkinkah Stephen masih mengingatnya? Ingat dia yang kesepian dan tak berdaya di antara sekelompok orang yang diselamatkan saat itu. "Halo, Tuan Lin," Zhang San membungkuk pada Stephen dan berteriak. "Kemarilah." Stephen memberi isyarat. Zhang San ragu-ragu sejenak, dan berjalan ke arah Stephen. "Faksi Wudang telah berkembang sangat baik di bawah manajemenmu." Stephen menepuk bahu Zhang San dan berkata, "Terima kasih, Tuan Lin atas pujian Anda," kata Zhang San dengan hati-hati. "Saya sudah menyapa Direktur Zhao. Klan Naga akan memperkenalkan beberapa kebijakan dukungan untuk Sekte Wudang. Sekte Wudang adalah Taoisme ortodoks dari negara naga kita. Penurunan bukanlah yang saya inginkan. Saya harap ini bisa bangkit kembali di masa depan. Saya sangat optimis dengan generasi Anda. Menurut pendapat saya, generasi Anda dapat disebut generasi emas Sekte Wudang," kata Stephen. Kata-kata Stephen mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apakah Sekte Wudang adalah Taoisme ortodoks di Longguo? Apakah generasi Anda generasi emas Sekte Wudang? Betapa penilaian yang tinggi ini. Dapat dikatakan bahwa dengan evaluasi ini, kebangkitan faksi Wudang dalam beberapa tahun ke depan pasti merupakan kepastian. Bagaimanapun, Stephen adalah seni bela diri tertinggi. Wajah Zhou Hao sangat jelek, dia tidak mengerti mengapa Stephen sangat membantu faksi Wudang. Zhang San sangat terkejut, dan dia tidak tahu mengapa Stephen ingin membantunya. "Ngomong-ngomong, saat ini aku sedang meneliti hal-hal yang melanggar batas kognisi. Setelah pertemuan sore hari, kamu dan Fei Fei datang untuk duduk bersamaku," kata Stephen. Mendobrak batasan kognitif. Semua orang di sekitar bingung, tetapi Zhang San terkejut. Dia ingat bahwa dia mengobrol dengan seorang pria bernama Zhang Fei di Stars and Stripes tentang batas kognisi lebih dari setengah bulan yang lalu. Hanya mereka berdua yang tahu tentang obrolan itu saat itu, dan itu adalah pertama kalinya dia berbicara tentang apa yang disebut kognisi dengan seseorang. Batas. Bagaimana Stephen tahu tentang ini? Zhang San tidak bodoh, sebaliknya dia sangat pintar, jadi dia langsung mengerti poin kuncinya. "Kamu adalah Zhang Fei?" Zhang San bertanya dengan penuh semangat. "Ya." Stephen mengangguk. Pada titik ini, tidak perlu menyembunyikannya. Lagi pula, ini adalah wilayahnya. "Ternyata itu kamu." Zhang San tersipu kegirangan. "Percakapan denganmu hari itu sangat bermanfaat bagiku. Aku selalu ingin mengobrol denganmu lagi, tapi tidak ada waktu yang tepat. Pertemuan ini adalah kesempatan yang baik bagiku. Kamu harus memberiku hadiah di malam hari." Stephen tertawa. "Tidak apa-apa." Zhang San mengangguk. "Oke, kalian pergi makan. Kalian akan makan malam dengan Direktur Zhao. Aku tepat di sebelahmu," kata Stephen, melambaikan tangan kepada semua orang, dan berjalan maju. Perwakilan dari 10 sekte menyaksikan Stephen pergi, dan setelah Stephen masuk ke dalam kotak, semua orang memandang Zhang San secara serempak. "Apa hubunganmu dengan Tuan Lin?"
Zhou Hao berjalan ke Zhang San dan bertanya dengan ekspresi aneh. Ada percakapan, tapi tidak ada hubungannya dengan itu, kata Zhang San. Tidak mungkin, aku baru saja berbicara, bagaimana dia bisa membantumu seperti ini? Zhou Hao jelas tidak mempercayai kata-kata Zhang San. Zhang San mengangkat bahu, lalu berjalan lurus ke depan. Saat ini, perwakilan dari sekte lain dengan cepat mengepung Zhang San. Kakak Zhang San, aku akan duduk bersamamu nanti. Petik 2. Zhang San Taois, jangan ragu untuk menambahkan WeChat. Petik 2. Semua orang menjadi sangat antusias terhadap Zhang San, sama seperti mereka terhadap Li Feifan barusan. Zhang San menghela nafas dalam hatinya, pemandangan ini seperti langit dan bumi barusan, dan akar penyebab semua ini adalah Stephen. Saat ini, Zhang San sangat berterima kasih kepada Stephen, karena kata-kata barusan meletakkan dasar kebangkitan faksi Wudang di masa depan. Kebangkitan faksi Wudang ditakdirkan tak terbendung oleh siapapun. Ini adalah seni bela diri tertinggi. Zhang San menghela nafas dalam hati. Bab 2959. Proses makan siangnya tidak bersemangat, Zhang San dan Li Feifan menjadi fokus perhatian, dan semua orang memperlakukan mereka dengan kasih sayang yang tak tertandingi. Bahkan Zhou Hao tidak lagi memandang Zhang San dengan dingin. Meskipun dia tidak antusias, pada dasarnya dia akan mengobrol dengannya sesekali. Setelah makan, semua orang keluar dari kotak, tepat pada waktunya untuk melihat Stephen dan lainnya yang juga keluar dari kotak. Sekelompok orang segera mengepung mereka lagi. Ada banyak orang di sekitar Stephen, sangat banyak. Sebagai seniman bela diri tertinggi, ada terlalu banyak orang yang ingin menjilatnya. Stephen Chuan berjalan melewati kafetaria yang dikelilingi oleh semua orang. Saat itu, sebuah suara terdengar. Stephen. Mendengar suara itu, Stephen secara naluriah melihat ke arah suara itu. Pada saat yang sama, orang lain juga melihat ke arah suara itu. Sekilas Stephen melihat seorang pria tampan. Pria ini sedikit sangat tampan, membuatnya merasa seperti seorang bintang idola. Melihat orang ini, Stephen sedikit terkejut, karena dia tidak mengenal orang ini, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan Zhou Hao, yang berdiri di luar jalan lingkar ketiga luar Stephen, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihat orang ini. Mungkinkah muridnya juga mengenal Stephen? Hari ini, Li Feifan dan Zhang San mengungkapkan hubungan mereka dengan Stephen satu demi satu, yang membuatnya sangat iri. Dia berharap bisa juga berteman dengan Stephen, tapi sayangnya itu tidak mungkin, dan sekarang muridnya tiba-tiba, nama Stephen dipanggil menurut logika normal, hanya mereka yang memiliki hubungan baik yang akan memanggilnya dengan namanya, jadi terlihat bahwa muridnya pasti mengenal Stephen, dan memiliki hubungan yang dalam dengan Stephen. Memikirkan hal ini, Zhou Hao menjadi sangat bersemangat. Mungkinkah Zhou lama saya memiliki kesempatan untuk terbang ke langit? Siapa kamu? Stephen bertanya dengan curiga. Ketika Stephen bertanya, wajah Zhou Hao berubah dengan liar. Stephen tidak mengenal muridnya. Nama saya Wang Stephen. Pria tampan itu berkata kepada Stephen sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi terkejut. Orang ini juga disebut Stephen. Ini berbeda dengan Stephen dengan nama yang sama. Stephen menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dan bertanya, namamu juga Stephen. Apakah itu kata yang sama denganku? Petik 2. Ya, kata yang sama. Wang Stephen tersenyum. Itu benar-benar kebetulan. Mengapa? Apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Stephen bertanya sambil tersenyum. Aku ingin bertarung denganmu, kata Wang Stephen. Wang Stephen, kamu gila. Zhou Hao sangat ketakutan dengan kata-kata Wang Stephen sehingga dia kehilangan jiwanya, dan berteriak dengan penuh semangat. Oh, mengapa kamu ingin bertarung denganku? Stephen bertanya dengan nada main-main. Karena seluruh kerajaan naga hanya mengenal Stephen, tetapi tidak ada yang mengenal saya, Wang Stephen.
Setiap kali saya menyebut nama saya kepada orang-orang, mereka akan mengatakan bahwa saya memiliki nama yang sama dengan Anda. Saya tidak ingin melakukan ini. Saya pikir semua orang memikirkan Stephen ini aku, bukan kamu, jadi aku ingin melawanmu, mengalahkanmu di depan begitu banyak orang, dan beritahu semua orang bahwa hanya ada satu Stephen di dunia seni bela diri, dan itu adalah Wang Stephen. Wang Stephen berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Sombong dan bodoh. Apakah Anda layak melawan Tuan Lin? Ada semburan teguran dari sekitar, dan para penonton marah oleh kesombongan Wang Stephen pidato. Wang Zi memerintahkanmu untuk tutup mulut. Segera kembali. Zhou Hao juga kesal, takut tepatnya, jadi dia menegurnya dengan sangat bersemangat. Apakah kamu percaya diri? Stephen tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi bertanya pada Wang Stephen sambil tersenyum. Saya percaya diri, saya kuat, tetapi tidak ada yang tahu bahwa saya kuat, kata Wang Stephen. Tuan Lin, Wang Stephen selalu sombong dan sombong. Dia sama sekali tidak berniat untuk tidak menghormati Anda. Mungkin dia hanya ingin menantang Anda. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Saya akan menghadapinya, kata Zhou sambil berbicara. Hao buru-buru berjalan ke arah Wang Stephen, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wang Stephen. Dengan keras, Wang Stephen tidak terkena tamparan, tetapi Zhou Hao terbang terbalik dan memukul meja di sekitarnya dengan keras, membalikkan meja dan kursi, dan makanan di atas meja juga jatuh menimpanya, membuatnya sangat malu. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar. Wang Stephen adalah murid Zhou Hao, jadi dia benar-benar mengirim Zhou Hao terbang. Stephen mengerutkan kening. Jika itu hanya tantangan sederhana baginya, dia pikir itu bisa dimengerti. Lagi pula, dia terkenal, dan jika dia bisa mengalahkannya, dia bisa langsung terkenal. Dapat dimengerti jika anak muda ingin terkenal dan diakui, tetapi kamu bertarung sekarang. Setelah membunuh tuanmu, perilaku menindas tuan dan menghancurkan leluhur seperti ini sama sekali tidak ditoleransi dalam seni bela diri. Stephen tidak terlalu menyukai Zhou Hao, tetapi dia tidak bisa hanya duduk dan menonton dia dipukuli oleh muridnya. Saat Stephen hendak mengatakan sesuatu, Zhou Hao tiba-tiba melompat dari tanah, dan kemudian berakselerasi menuju Wang Stephen. Kamu bajingan, kamu berani menyerangku. Hari ini, sekte Kontongku akan membersihkan sekte di depan begitu banyak seniman bela diri. Zhou Hao meraung dan bergegas ke Wang Stephen, melambaikan tangannya seperti Baguas Hang. Wang Stephen mengangkat tangannya untuk memblokir. Dengan keras, Baguas Hang Zhou Hao memukul lengan Wang Hao dengan keras, dan terdengar suara teredam yang keras, seolah-olah Baguas Hang Zhou Hao mengenai pelat besi, bukan lengannya. Murid Stephen sedikit menyusut. Saat berikutnya, Wang Stephen melemparkan tinjunya ke wajah Zhou Hao. Zhou Hao juga mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi tidak berhasil. Wang Stephen mematahkan tangan Zhou Hao dengan pukulan, menekan tangan Zhou Hao dan memukul wajah Zhou Hao, membuat Zhou Hao terbang keluar lagi. Menabrak meja dan kursi jatuh. Wang Stephen berkata sambil tersenyum, "Tuan, jangan pukul orang di setiap kesempatan. Ini akan dengan mudah mengungkap sifat pemula Anda." Wang Stephen, apakah Anda mencoba menipu Tuan dan menghancurkan leluhur? Bab 2960. Menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Jika saya mengalahkan Stephen sekarang, apakah Anda masih akan mengatakan bahwa saya menipu Tuan dan menghancurkan leluhur? Saya kira saya ingin mengakui nama saya saat itu. Wang Stephen tertawa. Menjadi seorang guru untuk satu hari dan menjadi seorang ayah selama sisa hidupmu, mengalahkan tuanmu sama dengan mengalahkan ayahmu sendiri. Ini bukan tentang kekuatan, ini tentang karakter. Jika kamu tidak memiliki karakter, aku tidak akan melakukannya melawanmu. Stephen tanpa ekspresi berkata, "Apakah kamu tidak akan melawanku?" Wang Stephen mencubit dagunya dengan satu tangan, dan sedikit mengernyit, seolah dia sedikit tertekan.
Zhou Hao, urus sendiri urusan internal faksi Kongtong, jangan memengaruhi pertemuan kita, teriak Zhao Tuntian kepada Zhou Hao yang dipukuli ke udara. Zhou Hao berjuang untuk berdiri dari tanah. Direktur Zhao, jangan khawatir, kami akan melakukan hal-hal seperti membersihkan pintu sendiri, kata Zhou Hao, meludah ke tanah, air liurnya penuh dengan darah. Terlihat bahwa pukulan tadi telah merusak ke tubuhnya menyebabkan kerusakan besar. Stephen, jika kamu tidak melawanku, kamu takut padaku, kan? Wang Stephen bertanya tiba-tiba. Kamu bajingan, bagaimana mungkin Tuan Lin takut pada orang sekecil kamu? Semua orang mendengarkan perintahku dan menjatuhkan Wang Stephen. Zhou Hao meraung dan bergegas menuju Wang Stephen lagi. Pada saat yang sama, beberapa murid lain dari Sekte Kongtong juga bergegas menuju Wang Stephen. Beberapa orang memblokir Wang Stephen dari berbagai sudut. Melihat guru dan saudara-saudara bergegas, Wang Stephen tersenyum, dan dia berkata, sebenarnya, saya sudah lama lelah menjadi sesama siswa, karena kekuatan Anda terlalu lemah dan jauh dari layak untuk saya. Kesombongan, ketidaktahuan, tanda seru. Teriak saudara laki-laki Wang Stephen dengan penuh semangat. Dalam sekejap mata, semua orang datang ke sisi Wang Stephen. Semua orang menyerang Wang Stephen hampir bersamaan. Dengan cibiran di sudut mulut Wang Stephen, dia mengayunkan tangannya ke bawah dan menahannya dengan kasar. Dinding perunggu dan dinding besi. Wang Stephen meraung dengan marah. Mengikuti suara Wang Stephen, perusahaan dari kepala dan murid faksi Kongtong di sekitarnya telah jatuh ke tangan Wang Stephen. Bum bum bum, tinju dan kaki mereka mengenai tubuh Wang Stephen, membuat serangkaian suara dentuman. Dari suaranya, terlihat seberapa kuat pukulan orang-orang ini. Namun, adegan mencengangkan muncul. Wang Stephen berdiri tak bergerak di tempat, tinju dan kakinya menekan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menggerakkannya, apalagi menyakitinya. Oh, para Master Super yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Zhou Hao adalah kepala faksi Kongtong, seorang seniman bela diri yang terkenal, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun dia bukan peringkat di antara beberapa teratas di dunia seni bela diri, dia masih berada di 50 besar. Pukulan penuh orang seperti itu bisa diterima oleh penonton sangat sedikit, apalagi orang lain yang membantu. Namun meski begitu, Wang Stephen tidak bisa digoyahkan sama sekali, yang pasti mengejutkan. Mengapa tidak pernah ada legenda tentang Wang Stephen di Jianghu sebelum ini? Pertahanannya bagus, kata Stephen dengan ringan. Ini lebih dari sekedar pertahanan yang bagus. Wang Stephen menyeringai, dan tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, semua orang di sekitarnya terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Stephen, kali ini saya mengikuti Zhou Hao ke pertemuan ini, hanya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa saya, Wang Stephen, lebih kuat dari Anda, Stephen. Jika Anda tidak melawan saya, maka saya akan menghancurkan tempat ini. Saya ingin untuk melihat pada saat itu, apakah Anda masih bisa berdiri diam? Wang Stephen berkata dengan keras. Mereka yang tidak tahu tidak takut. Zhao Tuntian menghela nafas dan berjalan menuju Wang Stephen. Apakah kepala klan naga akan melawanku? Bukan tidak mungkin, setidaknya kamu bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu, kata Wang Stephen sambil tersenyum. Dulu aku sama sepertimu. Aku selalu merasa bahwa aku tak terkalahkan. Baru setelah aku bertemu Stephen aku menyadari apa artinya tidak terjangkau. Hari ini kau melakukan hal seperti itu di markas besar klan naga, apa yang harus saya lakukan? Tidak mungkin sutradara berpura-pura tidak melihatnya. Saya sedikit kenyang hari ini, jadi saya hanya perlu berolahraga untuk membuang makanan saya. Zhao Tuntian berkata tanpa ekspresi. Ayo, biarkan aku membantumu mencerna makananmu. Wang Stephen mengaitkan jarinya ke Zhao Tuntian. Zhao Tuntian mencibir, baru saja akan mempercepat, tetapi Stephen angkat bicara. Direktur Zhao, aku tidak perlu mengganggumu dengan hal semacam ini.
Karena dia ingin bertarung denganku, ayo bertarung. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.